Dulu ya, Saya sampai digebuk buku saya ke pernah kepala. dijewer. Nah, terus ada dikasih jimat ngapung. Ya ini jimat ngapung. Selamat berjumpa kembali sahabat reviewer. Kali ini kita kehadiran dua pemikir dari kota Tasikmalaya. Kelihatan nih, kalau wajah pemikir kelihatan. Ada yang bercahaya. Pendarannya apa namanya? Pendaran cahayanya tampak. Di sebelah kiri saya ada Bung Nizar Mahijar, seorang kritikus sastra. Oke, dan di tengah ya, ada Dr. Maulana Jana, doktor sosiologis, pengamat politik. Nah, tempoh hari kita juga sudah ngobrol-ngobrol tentang ya baru pemanasan gitu. Hari ini kita soroti sektor pendidikan dulu, karena memang sekarang kan anak-anak mulai masuk ya, mahasiswa juga sudah mulai ada aktivitas ya di kampus perkuliahan. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah bagaimana pada abad ini kita bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dalam sisi pengajaran. Nah, itu dia. Boleh ancang-ancang dulu nih, Bung Nizar mungkin mau ngabobok tengah dari mana gitu. Baik, terima kasih. Saya sih mau mengenang, mau romantisme ketika masa lalu ketika SD. Saat itu seorang guru itu begitu memiliki aura. Kalau sekarang mungkin anak milenial mengenalnya dengan aura kasih. Dulu namanya sima. Jadi guru itu memiliki sima yang kuat. Kita 10 meter belum bertemu saja sudah kupu rumputan bahasa Sundanya. Ajrih dalam bahasa lain. Ya, ajrih ya, ajrih. Nah, itulah relasi antara guru dan murid yang terjadi sampai tahun 90-an. Namun kesininya relasi itu entah mengapa bergeser. Guru murid itu sepertinya menjadi teman bicara. Tentu ada positif negatifnya. Dan di balik itu, balik pergeseran itu tentu ada hal-hal yang mendukung pergeseran itu. Saya bertemu dengan seorang siswa di luar lingkungan sekolah. Ketika bertemu, dia langsung mengatakan, "Hei Pak, kemana wae?" Akrab ya. Akrab. Begitu. Jadi zaman sekarang ini zaman now ini. Nah, saya mengenang kembali masa lalu ketika SD. Kalau misalkan saya tidak bisa mengerjakan, guru dengan begitu begitu leluasa memproduksi bahasa. Nah, atau ilaing teh belet dan bisa wae kerjakeun soal. Satu itu. Tapi indah dikenang. Itu indah dikenang. Kemudian yang kedua, ketika saya nakal, itu ternyata sanksi yang dibuat oleh guru itu physically. Dulu ya. Saya sampai digebuk buku Saya ke pernah kepala. dijewer. Nah, terus ada dikasih jimat ngapung. Ya ini jimat ngapung. Dok, gimana dok? Pernah juga nggak gitu? Saya pernah tuh di gini nih, di apa namanya, tek gitu kan, lumayan juga. Tapi asik aja sih waktu itu sebetulnya. Asik. Dan kalau saya nangis karena hukuman atau sanksi secara fisik itu, kemudian saya pulang ke rumah,
dengan terisak-isak dan berbicara kepada orang tua, mengadu, dan orang tua akan mengatakan beureun hidup nak nu bangor. Kalau sekarang lain cerita. Lain cerita sekarang. Ini romantisme yang bagus. Sebetulnya apa ya? Saya merindukan itu sebetulnya. Oke. Dari kajian, dari kenangan itu kan ada apa namanya bangunan sosial ya. Ya. Nah, kira-kira itu gimana tuh kalau menurut pandangan dokter? Ya memang kalau dilihat dari perjalanan pendidikan kita di Indonesia sejak zaman kolonial sampai hari ini, saya juga sebenarnya pernah ngobrol dengan Kang Mijak, memang ada bekas-bekas atau sisa-sisa penjajahan misalnya, kolonial itu. Meskipun memang saya melihat tadi era sampai tahun 90-an itu banyak semacam dalam tanda kutip sanksi diberikan kepada anak itu berupa fisik ya. Fisik, ada yang menciwit gitu ya. Ada yang dijewer, disetrap juga. Dicepret. Ada juga yang dulu itu zaman saya SD itu disetrap ke depan, disuruh untuk angkat kaki sebelah. Ada itu. Dan saya melihat satu sisi itu ada positifnya untuk memberikan kedisiplinan kepada anak itu ya. Tapi di sisi lain juga sebenarnya cara-cara klasik seperti itu kalau diterapkan dalam konteks kekinian itu kan itu sudah kurang bagus gitu kan. Bergeser ya. Bahkan mungkin sudah bergeser dalam konteks hari ini gitu kan. Hari ini tidak hanya sudah beralih gitu kan ke konteks yang lain gitu kan, misalnya kekerasan itu kan dalam tanda kutip pada sifatnya fisik ya, sekarang sudah berubah menjadi atau menggunakan bahasa yang simbolik gitu kan. Oh ya, dalam bentuk ini ya, tidak fisik seperti tadi dikasih jimat ngapung tapi mungkin dalam bentuk ya kalau ada mungkin sebagian juga ada di beberapa sekolah yang masih menggunakan tradisi itu gitu kan. Tapi kebanyakan sekarang saya melihat lebih ke arah bahasa-bahasa yang diproduksi oleh guru gitu kan. bisa lebih konkret lagi itu bahasa-bahasa itu dalam bentuk Gini misalnya saya ini guru ya, kita ngasih tugas kepada murid kita, memberikan pengajaran kepada murid kita. Kemudian si anak itu misalnya ada semacam ketidaksetujuan, gitu kan? Ya, setujuan seolah-olah tidak setuju lah gitu kan dengan apa yang diberikan oleh guru. Ada penolakan. Tapi kadang-kadang penerimaan dari gurunya itu gitu kan, semacam melahirkan dalam tanda kutip pemaksaan untuk selalu harus ditaati. Jadi pemaksaan itu juga salah satu bentuk kekerasan. Ya, kekerasan simbolik. Oke. Jadi berat sih sebetulnya ya. Kekerasan dalam bentuk simbolik gitu. Jadi tidak tampak gitu, tapi dalam bentuk-bentuk ya tanda-tanda gitu ya, banyak tanda gitu. Nah ini dari sisi bahasa bagaimana nih? Kalau menurut saya pembelajaran itu kan medianya bahasa, transfer pengetahuan juga melalui bahasa, ada yang melalui kinestetik, kecakapan dalam bertindak, tapi tahap pemahaman itu masuk ke dalam peserta didik itu melalui narasi, melalui bahasa juga. Apapun tindakan, peristiwa yang diajarkan dalam sebuah proses pembelajaran itu akan sampai pada memori otak peserta didik itu dalam bentuk diceritakan kembali. Nah, tapi sebelum ke sana saya agak sedikit mau bicara hal lain sebentar, background dulu ya. Ya. Jadi saya melihat produk
yang dihasilkan dari generasi Sabak itu dahsyat. Sekarang juga sabak kan sebetulnya. Tapi Tunggu dulu, makanya mau bahas ke sana. Generasi Sabak yang mungkin itu adalah apa ya dialami oleh kakek nenek saya tahun sebelum 45. Mereka miskin dengan fasilitas, dengan apa namanya media pembelajaran. Jika mengingat materi, memahami materi cukup dengan apa namanya blackboard sebesar buku dan alat tulisnya kapur. Aljabar dulu mungkin bukan matematika, ya, dioperasikan karena tidak ada lagi media untuk menghitung, dihapus lagi. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, hapus lagi. Tetapi ingatan mereka, tapi bagus kan gitu. ya ingatan mereka jangka panjang. Yang kedua, generasi cetak tulis. Cetak tulis ya dari tahun 45 ke sini lah. Cetak tulis dalam pengertian ya buku, generasi buku. Dan generasi Sabah, generasi buku. Nah, generasi buku juga dahsyat. Kaum terdidik yang hasil pendidikan Belanda, politik etis, melahirkan generasi intelektual pertama, generasi Sabah. Berikutnya pasca kemerdekaan melahirkan generasi kaum intelektual pasca kemerdekaan itu ya lahir dari tradisi tulis cetak dari kampus dan seterusnya. Kita bisa melihat ya dalam bentuk fisik ya ada beberapa majalah yang di tahun 70-an itu memang dahsyat seperti Basis, Prisma, Horizon kalau di sastra majalah-majalah itu ya pokoknya ada buku-buku yang diproduksi dan di dalamnya itu dahsyat gitu loh, orang-orang pada saat itu dahsyat gitu produk dari generasi tulis buku dan mesin ketik mungkin ya. Nah berikutnya di tahun 70 ke sini muncullah generasi algoritma mungkin sekarang namanya kalkulasi dalam bentuk mesin yang kemudian melahirkan komputer, handphone, smartphone, sabak dalam digital bentuknya. Dan ternyata bagaimana ya kita bisa merasakan sekarang arus pengetahuan yang diterima oleh generasi termasuk saya generasi milenial karena mencecap juga komputer di SMA gitu sudah mulai belajar komputer di SMA pada saat itu walaupun dalam versi makro bukan mikro chip gitu kan besar disket masih disket dan saya melihat bahwa transfer pengetahuan di generasi sekarang generasi sabak digital ini begitu cepat dan berbekasnya sedikit ke memori. Mungkin boleh jadi karena apa? Karena jadi kalau kita belajar itu kan kita mengaktifkan hardware dan software. Datanya disimpan di sana ya. Nah, kalau dulu dalam ingatan kan. Betul. Hardware-nya itu ya semua penginderaan dari mata, telinga dan seterusnya, pencacapan dan sebagainya. Hardware yang tidak terlihat, jadi yang sering mengeras ketika belajar gitu ya. Hardware itu apa? Ternyata otak kita gitu ya. Otak kita itu mengeras berpikir. Nah, ternyata saya bandingkan, saya adalah generasi yang masih menikmati pengetahuan hanya dari satu dua sumber televisi yang disebut dengan TVRI. TVRI ya. Radionya RRI. Saya menikmati film kartun Flash Gordon, Lion Man. Nah, gambar-gambar itu masuk ke dalam memori ingatan kita, masuk ke dalam hardware yang tidak terlihat yaitu otak kita. Produksi gambar itu masuk. Karena gambar itu datanya disimpan di otak kanan. Jadi terbayang
seumur hidup saya sudah berapa tumpukan gambar, ada yang tidak bergerak, ada yang bergerak, tumpukan gambar di memori otak kanan saya. Dan kemudian agar dipahami oleh kedirian kita, maka si gambar-gambar ini berrelasi dengan otak kiri. Otak kiri itu menyimpan data, kata dan angka. Otak kanan gambar dan irama atau musik. Nah, dua perangkat lunaknya ya sel-sel yang ada di dalam otak kita. Jadi saya membayangkan begini, betapa anak zaman sekarang mengonsumsi gambar, visual, kemudian suara, auditorial begitu cepat. Cepat masuk, cepat keluar. Nah, itu. Apalagi di zaman sekarang ini anak-anak yang senang dengan game itu mereka menyerap sebuah pengetahuan simulasi di atas simulasi di atas simulasi lagi. Game itu maunya kan menang. Jadi yang biasa ya egoisme. Oke. Ini fenomena zaman sekarang, dari mulai generasi sabak, generasi buku, generasi sabak digital. Ya, berarti tadi juga berpengaruh terhadap yang tadi itu ya. Kalau dulu di perbincangan awal kekerasan itu dalam berbentuk fisik itu pada zaman generasi sabak masih terjadi kan, masih sangat. Ya kan waktu itu apalagi kan gitu ya. Kontak fisik kayak gitu ya. Zaman buku tulis baca itu juga masih kan. Nah, zaman digital berubah kan begitu, Dok. Nah, jadi itu gimana bisa lebih ini lagi mungkin? Iya, jadi sekarang lebih sifatnya kan latensi ya, tersembunyi, bukan kekerasan simbol itu. Kadang-kadang juga orang yang melakukan kekerasan itu tidak sadar bahwa itu adalah kekerasan simbolik yang diterima oleh siswa. Yeah. Nampak absah gitu ya ketika orang melakukan itu. Ini kan proses pembelajaran, ini kan proses mendidik segala macam. Tapi di balik itu ada tadi persoalan kekerasan yang disimbolkan lewat bahasa. Kamu harus anu. Kalau misalkan begini, Dok, saya nanya, nah atuh lain deh, belat cagatiwa itu bentuk kekerasan atau bukan? Saya melihat itu bentuk kekerasan dan itu diucapkan. Oh begitu. Nah, kalau dulu bagi saya itu kehangatan. Bentuk perhatian guru. Jadi dengan hangatnya guru menegur gitu. Iya. Akrab gitu ya, lebih dekat. Sekarang bergeser ya, karena tadi juga kan memang zamannya sudah bergeser tadi. Sabak, buku tulis, dan sekarang digital. Ya, gawai. Memang serba cepat tadi gitu. Ya gini, ada satu kasus dan contohnya ya di Jepang itu tadi juga saya pernah menyinggung ada satu novel itu namanya novel Toto-chan, dan itu bercerita tentang bagaimana talenta atau bakat anak gitu ya, di sekolah. Ketika dia datang ke sekolah itu, anak itu nggak serius gitu kan. Orang si gurunya ngajar, dia hanya duduk di jendela, lihat jendela keluar gitu kan. Tiap hari begitu kan, guru jengkel tuh, guru merasa tidak dihargai gitu kan ya. Kalau ada anak seperti itu kan, dia masuk ke kelas, dia udah melihat jendela keluar macam gitu kan. Lama kelamaan ini anak ini dieksekusi untuk tidak sekolah di situ, dan mengatakan bahwa anak ini tidak bisa bersekolah di sekolahnya gitu kan. Dan orang tuanya dia mencabut anak itu, kemudian memindahkan ke sekolah lain dalam bentuk sekolah alam. Yang di Jepang itu ada, dalam novel itu diceritakan ada satu sekolah yang disediakan dalam bentuk desainnya itu gerbong kereta api gitu kan, bekas mobil itu bikin ruang kelas. Kemudian si anak itu dimasukkan ke situ, dan dari situlah dia menemukan jati dirinya. Sampai pada akhirnya di novel cerita itu anak berhasil dan di akhirnya pada kemudian hari dia jadi seorang profesor. Artinya kalau melihat cerita itu sebenarnya gitu ya, anak yang memiliki ada anak yang memiliki bakat tetapi tidak menemukan satu tempat gitu
kan yang dia membuat dia menjadi berkembang. Bahkan juga gurunya tidak sadar, tidak paham dengan potensi yang dimiliki oleh anak itu, padahal dia punya potensi besar gitu kan. Kalau di kita kan lebih dari itu persoalannya. Anak ini misalnya tadi misalnya, oh iya mah belet, dia mah tidak bisa mengikuti pembelajaran, itu kan sebenarnya apa ya, tadi ada semacam kekerasan yang selalu diproduksi oleh para pendidik kita di sekolah. Seharusnya tidak, harusnya kan dia memahami bakat, muyul, karakter seseorang. Kan tidak boleh ada judge di situ, tidak menjudge kepada siswa. Itu menurut saya kalau menjudge itu bagian dari tadi kekerasan yang disimbolkan dan bersifat laten, halus gitu kan, halus, tetapi di balik itu ada kekerasan simbol seperti itu kami ya. Jadi sebetulnya kekerasan itu bisa terjadi sangat apa ya, tanpa disadari kan gitu. Tanpa disadari. Dan beberapa orang misalnya menganggap itu biasa saja padahal itu ada kekerasan. Contohnya gini nih, saya ngajar di sekolah, saya punya akun nih, umpamanya akun Facebook, YouTube gitu kayak gitu supaya akun saya ramai, saya mengerahkan siswa saya harus jadi subscriber kayak gitu. Itu juga mungkin masuk kekerasan ya bisa aja gini, kalau itu disertai dengan kalau kamu nggak ngikuti akun bapak misalnya gitu kan, atau akun saya tidak layak subscribe misalnya, akan mengurangi nilai gitu. Ataupun kalau yang mengikuti akan dikasih nilai. Nah ini sebenarnya bentuk lembut ya dalam tanda kutip kekerasan simbol karena ada pemaksaan. Ketika tidak dipaksakan pun misalnya, ketika orang misalnya harus tunduk dengan karisma seseorang, dengan wibawa seseorang, lalu kemudian di situ orang juga tunduk, sebenarnya itulah bagian dari kekerasan simbol itu. Orang udah misalnya dibikin wajahnya atau mungkin penampilannya lebih berkarisma, tapi dia punya niat misalnya supaya orang lain itu mengikuti saya, gitu kan? Orang lain itu ikut dengan titah saya misalnya. Itu bagian juga dari kekerasan simbol. Mengerikan juga ya kalau begitu. Jadi seorang ini juga kalau tanpa disadari. Dan itu terjadi di mana-mana. Di mana-mana itu. Ya itu dari sisi pandangan ini gimana, Bung Wijan? Mungkin kalau cara pandangnya seperti tadi Kang Maulana, bisa jadi kekerasan juga masuk dalam sistem, secara sistemik diproduksi kekerasan itu. Ya. Saya melihat misalkan begini, dulu tidak naik kelas itu hal yang wajar, karena memang beberapa pertimbangan, dan guru juga yang paling mengetahui kemajuan akademik anak, sehingga dan wali kelas juga tidak langsung mengatakan tidak naik, dia akan lapor ke wakil kurikulumnya sampai ke tingkat kepala sekolah, bahwa sebuah keputusan tidak menaikkan peserta didik itu tidak sembarang. Ada ini ya di proses sidang dulu kan. Betul. Sekarang kan diharamkan. Tidak ada ceritanya tidak naik kelas semua. Dan di balik itu ada satu hal yang mungkin menarik, nanti Kang Maulana bisa menganalisisnya. Ada satu perangkat pembelajaran namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal ya. Jadi saya melihatnya bahwa aturan atau prosedur itu memaksa guru dan murid untuk sampai pada kriteria itu. Kan bisa jadi ada bencana alam, bencana sosial yang membuat anak itu tidak konsen. Mohon maaf, misal anak orang tua meninggal dan mendadak, jadi tidak konsentrasi belajar, prestasi belajarnya menurun, jebloklah penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Kan tetap bahwa itu akan ada saluran hukum yang lainnya,
prosedur pembelajaran yang lainnya, remedial misalnya, dan seterusnya, sehingga saya melihat bahwa perlu dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu ya increase kemajuan, dan itu sangat riskan untuk banyaknya dampak psikologi seperti stres. Jadi konsepnya adalah memandang proses pembelajaran dalam waktu linear, boleh balik arah atau turun begitu ya. Linear. Sementara kita di Indonesia ini pernah ada hidup dan dihidupi dan menghidupi manusia Indonesia konsep waktu siklus, ayah bedang ayah putih, ayah bunga ayah curi, ya tentunya ada naik kelas ada tidak naik kelas kan begitu kan, kalau mau begitu gitu loh. Nah, ini kan menarik begitu Dok. Jadi sebetulnya dok, jadi kalau dari ini kan ya kita harus santai gitu ya, harus santuy lah. Ini kan kalau bicara pendidikan itu saya ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa pendidikan itu kan proses memanusiakan manusia. Itu pendidikan kan, kalau misalnya tadi ada dalam prosesnya ada kekerasan, baik itu yang bersifatnya nampak atau tidak nampak, kan bagaimana posisi anak didik itu ya, dia sebagai manusia. Satu itu, yang kedua dalam konteks pendidikan kita hari ini gitu kan, di tingkat sekolah dasar misalnya SD, kemudian SMP sampai perguruan tinggi lah misalnya, kita itu dihadapkan pada satu sistem di mana sekolah-sekolah itu ibarat, dalam tanda kutip ya, ibarat sistem pendidikan yang kayak ayam broiler begitu. Dia dikurung dalam satu tempat, dia dikasih makanan yang sama 3 bulan agar cepat besar, agar cepat diambil gitu kan broiler kan begitu, ayam broiler kan begitu. Dalam pendidikan nggak bisa begitu, karena kan setiap orang itu punya muyulnya masing-masing gitu kan. Setiap anak itu lahir dengan memiliki karakter yang khas dan berbeda-beda. Multi intelligence. Ya, multi intelligence itu. Jadi, nah inilah yang seharusnya guru, tenaga pendidik, saya juga seperti dosen misalnya, itu harus memahami karakter itu. Jadi nggak bisa orang itu disamakan harus semua makan bubur, harus semua makan nasi, nggak bisa seperti itu. Dan itu satu hal yang natural di dunia ini. Kemudian punya anak misalnya 5, pasti dengan karakter yang berbeda-beda. Kita sebagai orang tua juga tidak bisa memposisikan anak itu sama semua. Apalagi misalnya tadi kita sebagai orang tua inginnya diikuti kan ke anak kan ya. Nah, dengan cara-cara yang lain misalnya agar diikuti, agar ditaati, membuat satu istilah-istilah atau mungkin bahasa-bahasa, simbol-simbol yang membuat anak harus tunduk kepada kita. Itu menurut saya tadi masuk ke dalam konteks kekerasan. Oke, sebetulnya kan kalau barusan disampaikan, intinya pendidikan itu kan harus menyenangkan gitu ya. Harus menyenangkan, harus bergembira semua. Tetapi kan kadang-kadang kita lengah juga nih para pendidikan. Karena kan persoalan guru juga manusia, pendidik juga manusia. Iya kan, boleh jadi dia juga sebetulnya korban gitu kan, korban kekerasan sebelumnya. Jadi ada rangkaian kekerasan, umpamanya sistem gitu kan. Nah, sekarang juga kita tidak menutup mata, guru itu disibukkan dengan pekerjaan yang sebetulnya itu bisa diabaikan gitu, kayak sibuk administrasi, dan itu juga menyita waktu kan ya, kayak begitu. Nah, dampaknya ini gimana nih Dok? Apakah memang sistem pendidikan nasional kita itu harus ada semacam atau dikonstruksi gitu supaya ya guru juga kan dia bisa bergembira ketika dia mendidik gitu. Pak Presiden ya, Pak Jokowi awalnya kan kita bergembira ya dengan konsep revolusi mental itu kan. Saya juga menyambut baik itu kan tentang konsep itu, revolusi mental itu. Tapi implementasi di lapangannya gitu ya, kadang
sampai hari ini juga dalam wilayah pendidikan itu kan negara lebih tahu gitu. Itu masih belum sepenuhnya bisa diwujudkan tentang revolusi mental itu, termasuk juga kurikulum, kemudian juga tadi misalnya fasilitas-fasilitas yang ada, kemudian juga bagaimana potensi anak itu bisa berkembang juga belum sepenuhnya bisa ditempatkan oleh pemerintah. Jadi kalau saya berpikir tadi konsep pendidikan itu betul kan mungkin harus menyenangkan, membahagiakan, tidak boleh ada lagi gitu ya suasana-suasana yang membuat anak itu menjadi takut, menjadi tertekan batinnya, jiwanya gitu kan. Tapi harus ada upaya menumbuhkan semangat atau menumbuhkan karakter jati diri yang ada dalam jiwa anak, dan itu harus dijembatani oleh pendidikan. Kalau tidak dengan pendidikan, oleh apa lagi gitu kan, dengan lingkungan sosial yang begitu ramai sekarang, medsos ramai, lingkungan yang selalu menyerang kita, kemudian pendidikan yang bermasalah juga kan ini akan problem gitu kan. Pembenahannya ya dalam dunia pendidikan gitu. Ya, artinya kita juga kan lihat teman-teman ada yang bikin sekolah alternatif, berhimpun, di sana ada transfer ilmu, ada transfer ya budaya gitu. Ya, contohnya di Ciamis ada sekolah MTK kan, Tanjung WJ, kemudian di Pangandaran ada teman kita juga tuh multikultural ya, kelas multikultural gitu, dengan mencoba keluar dari pendidikan mainstream harus utama gitu. Betul. Kemudian di Tasik juga sebetulnya ada transfer ilmu. Teman kita umpama Abah Irwan dengan komunitas Cikibunya, dia juga melakukan proses pendidikan dengan cara bermain gitu, permainan anak-anak begitu kan, gitu. Sudah begitu. Dalam permainan anak-anak itu juga ada nilai-nilai kan seperti itu, dan menarik gitu. Nah tapi kira-kira apa nih yang harus dilakukan gitu, karena ini tampaknya mendesak. Proses pendidikan harus menjadi celah untuk keluar dari segala persoalan kan. Ya kan pendidikan itu merubah dari yang tidak baik menjadi baik kan. Ya kan? Seperti itu kalau ya saya memahaminya. Proses pendidikan itu kan begitu. Merubah dari yang tidak baik menjadi baik kan gitu sebetulnya gitu. Sebetulnya sederhana kan gitu kalau kita simpulkan. Nah tapi tadi juga ternyata di proses pendidikan juga kadang-kadang ada sesuatu yang membayang-bayangi juga kan. Jangan-jangan saya sudah melakukan ya kekerasan terhadap anak didik kayak gitu. Jadi solusi tengahnya itu gimana dok sebetulnya? Ya, supaya santuy saja kita. Ya kita harus merubah pendidikan itu menjadi lebih baik ya ke depan, dan sebenarnya kan tidak haram misalnya kita melakukan terobosan-terobosan yang lebih baik kan dunia pendidikan, asalkan itu didasari oleh keilmuan yang benar, kemudian juga kebutuhan, kebutuhan. Bukan kalau keinginan sih banyak, itu kan pendidikan ini apa macam-macam keinginan, tapi kalau kebutuhan dari pendidikan itu juga harus menjadi prioritas gitu kan. Misalnya sekarang pembenahan kurikulum gitu kan, yang upaya juga mutilasi ya. Menarik ya, jadi sebetulnya apa yang harus dilakukan sekarang itu untuk menyikapi supaya pendidikan itu menyenangkan. Ya kalau saya begini Kang Budi, Pak Nicar gitu ya. Jadi seluruh elemen yang terkait dengan pendidikan, misalnya guru, sistem, kemudian juga fasilitas dan lain sebagainya, itu harus mengarah kepada satu pendidikan yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan tidak menekan bagi anak. Jadi mulai dari situ. Kalau tidak, saya rasa memang pendidikan kita nanti akan mewariskan sesuatu yang kurang baik pada anak-anak kita yang akan datang. Oke, terakhir nih untuk Bung Nicar, apakah kurikulum kita sekarang mendukung untuk itu? Kalau saya usut ya bisa. 84 kurikulum 84 CBSA sudah berorientasi pada peserta. CBSA itu cara
belajar siswa aktif. Saya mengalami itu. Saya juga Maksudnya harus sama. dijelaskan Ya, teman-teman sekarang siap. Saya juga produk stories. produk CBSA, cara belajar siswa aktif. Berarti kan pembelajaran sudah berorientasi pada peserta didik sebagai subjek yang membentuk pengetahuan. Bagus ya. Bagus, sangat bagus. Guru sebagai fasilitator, mediator, Ya. yang membantu mengarahkan. Nah, kemudian di tahun berapa itu kurikulum tingkat satuan pendidikan KPSP. KPSP. Desainnya itu berarti satuan pendidikan itu sekolah. Sekolah itu dapat meramu kurikulumnya selain yang sudah memang dislot oleh pusat sebagai mata pelajaran wajib. Jadi mata pelajaran atau tambahan, blok dan sebagainya. MBS itu ya, manajemen berbasis sekolah kan. Betul. Nah, kemudian di tahun 2013 muncul kurikulum 13 dan saya melihatnya ini adaptif terhadap namanya itu adaptif terhadap globalisasi. Bagaimana menyiapkan bonus demografi di tahun 2030-2040 yang menyasar 65% dengan perkiraan di tahun 2030 itu 297 juta penduduk. Jadi sekira 197 juta tahun 2030-2040 itu adalah penduduk sekarang yang sekarang sedang belajar. Bonus demografi. Iya, yang sekarang sedang belajar. Jadi ketika sekarang proses pembelajarannya nggak benar, mereka nanti di situ akan memunculkan gunung es yang dahsyat Ya. dan tidak produktif. Makanya manajemen sekarang adalah manajemen talenta. Bagaimana peserta didik itu ketika keluar sekolah memiliki skill, tidak hanya mampu bersaing di lokal, nasional, tetapi juga internasional. Tadi kita singgung bahwa kompetensi jabat 21 itu 4C ya, komunikation, Komunikasi ya. kolaborasi, Kolaborasi. creative thinking, Kreatif thinking. dan itu disatukan dengan problem solving. Menyatu. Creative thinking dengan problem solving itu erat. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk creation, Jadi kreator. membuat. Itu Jadi kemampuan kreatif. paling tinggi, membuat. Nah, ketika pembelajaran atau sistem pendidikan, regulasinya mengarah peserta didik zaman now ke arah sana, saya pikir Indonesia dapat melampaui arus globalisasi ini, bahkan bisa ngigelan dalam bahasa Sunda, Ya. globalisasi. Ya. Nah, itu Kang Rudi yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Jadi pendidikan menyenangkan itu sebetulnya ikhtiar gitu ya. Ikhtiar itu sudah dilakukan gitu. Dan semoga bisa kita menjalaninya dengan gembira gitu. Jadi tidak ada tekanan apapun gitu. Semua bergembira kan gitu ya. Jadi pendidikan yang menyenangkan itu tidak bisa ditawar-tawarkan. Sahabat reviewer, cukup perbincangan yang hangat hari ini. Selamat berjumpa kembali di reviewer yang akan datang. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nah, ini bukan kekerasan. Tidak ada paksaan. Salam.